Nah, ketika IMF itu melakukan riset di Indonesia sebelum memberikan atau mencairkan dana pinjaman, IMF riset dulu bagaimana Indonesia bisa membayar hutang, membayar cicilan hutang. IMF sangat yakin Indonesia mampu membayar cicilan hutang karena Indonesia berdasarkan annual report dari PBB, report tahunan, laporan tahunan PBB, hingga sekarang bertengger menjadi negara dengan peringkat nomor 1 sebagai negara dengan sumber daya kekayaan alam paling banyak di antara negara-negara yang lain, nomor 1. Jadi aset itu Indonesia punya. Sumber daya kekayaan alamnya melimpah. Kenapa bisa melimpah? Karena memang 80% nilai Indonesia itu terdiri atas laut. Kekayaan alam laut jauh lebih banyak daripada kekayaan alam darat. Yang membuat IMF ini bertanya-tanya, gitu ya. Jadi negara Indonesia itu negara paling kaya dengan sumber daya alam kekayaan, dengan sumber kekayaan alam dunia paling banyak di antara negara lain. Tapi pada laporan yang sama, Indonesia menduduki peringkat paling bawah di Asia Tenggara dalam hal pendapatan per kapita negara. Kita paling rendah. Jadi adalah sebuah ironi. Bagaimana mungkin negara yang sumber daya kekayaan alamnya paling banyak di dunia, paling kaya di antara negara-negara lain, tapi sekaligus pendapatan per kapitanya paling rendah. It's because of corruption. Itu waktu saya riset. Orang IMF-nya bilang begitu. Gitu. Itu terjadi karena korupsi. Maka hal yang pertama harus Indonesia lakukan adalah membuat undang-undang anti korupsi. Sudah jadi. Ya. Dan dari sejak Indonesia lunas hutangnya dengan IMF, berbagai macam cara dilakukan oleh berbagai macam pihak untuk melemahkan KPK dan untuk membubarkan KPK. Gitu ya, berbagai macam cara. Nah, jadi keberlangsungan KPK ini sangat bergantung pada seberapa besar rakyat Indonesia menaruh kepercayaan kepada parlemen dan 3 pilar penegak hukum. 4 pilar sekarang, 4 pilar penegak hukum. Hakim, kejaksaan, polisi, dan advokat. Itu 4 pilar penegak hukum. Gitu ya. Kalau 4 pilar penegak hukum dan pemerintah, wakil rakyat kita, DPR, itu bisa meraih kepercayaan rakyat, menunjukkan kinerja yang anti korupsi, itu sesungguhnya KPK tidak diperlukan lagi. Karena KPK itu lembaga super body, lembaga yang dibuat untuk sementara. Untuk sementara. Ya, hingga 4 pilar penegak hukum dan parlemen bisa membenahi diri dan menghilangkan sikap koruptifnya. Nah, jadi selama masih ada tindakan-tindakan korupsi, sogok menyogok, suap menyuap, gratifikasi, dan selamanya itu KPK akan terus ada.
ya. Dan selama KPK dibentuk mulai dari tahun 1998 berarti 1998 sampai sekarang itu kurang lebih sudah ada sekitar 70-an gubernur, bupati, wali kota yang terbukti sudah melakukan tindak pidana korupsi. Bayangkan. Gitu ya. Yang terakhir, kalau tidak salah Gubernur Jambi ya, Zumi Zola ya, terbukti sudah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, jadi korupsi ini sudah menjadi jangan sebut sebagai budaya, malu. Masa orang Indonesia yang ideologi negara pertamanya ketuhanan yang Maha Esa menjadikan korupsi sebagai budaya. Korupsi itu penyakit. Penyakit itu harus diberantas. Korupsi itu kanker. Kanker itu harus dipotong supaya sehat lagi badannya. Nah, Allah sangat melarang perilaku korupsi karena korupsi ini menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Tertuang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui. Dari Al-Baqarah 188 dengan jelas menyebutkan dilarang menyuap para hakim. Ya, hakim ini kaki sebelah kanannya surga, kaki sebelah kiri neraka. Maka saya nggak mau jadi hakim. Gitu ya, berat hisapnya. Sangat berpotensi untuk melakukan korupsi. Jelas Allah Allah betul-betul melarang perilaku korupsi. Kemudian juga dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, barang siapa yang kami angkat menjadi pegawai pada suatu pekerjaan, kemudian kami tetapkan gaji tertentu untuknya, maka apa yang dipungutnya sesudah itu adalah kecurangan. Kecurangan itu korupsi. Jadi, kalau pegawai pemerintah sudah menerima gaji dari uang negara, kemudian dia mendapatkan sumber penghasilan yang lain dari selain gajinya itu, yang mana sumber penghasilan tersebut didapatkan karena jabatannya sebagai pegawai negara, maka itu adalah korupsi. Karena itulah dalam undang-undang kehakiman, undang-undang kejaksaan, undang-undang kepolisian, tidak boleh orang-orang ini, pegawai-pegawai ini yang sudah diangkat oleh pemerintah dan sudah mendapat gaji dari uang negara untuk pekerjaannya itu, mempunyai profesi yang lain selain itu. Jelas, ya. Seorang hakim nggak boleh punya bisnis. Dia tidak boleh menjadi seorang pengusaha. Kemudian
tidak boleh menerima hadiah apapun bentuknya, mau parcel, mau tiket pesawat, ya nggak boleh. Pegawai pemerintah sudah digaji oleh negara untuk itu, sehingga penghasilan apapun di luar itu merupakan kecurangan atau korupsi. Ini sudah ada undang-undangnya dan bahkan sudah ada hadisnya. Kalau nggak takut sama undang-undang, ya keterlaluan kalau nggak takut sama sabda Rasulullah gitu ya. Apa itu hadiah yang diterima oleh pejabat negara, oleh pegawai yang digaji oleh uang negara? Hadiah yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya. Rasulullah bersabda, hadiah yang diterima oleh pejabat adalah korupsi. Hadis riwayat Ahmad. Gak boleh. Bahkan sebagian dosen, walaupun dosen-dosen di Al-Azhar itu bukan pegawai negara, dan kami tidak digaji berdasarkan uang negara, ya uang negaranya berdasarkan sertifikasi dosen, gitu ya. Berarti kan ada uang negara juga yang kami terima, gitu. Meskipun kami tidak menjadi pejabat negara. Sebagian dosen Al-Azhar Indonesia dan kampus-kampus lain tidak mau menerima hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa. Karena menjaga ini, menjaga objektivitas dalam memberikan nilai. Sebab kami menyadari bahwa iman kita itu sangat lemah, gitu ya. Maka segala bentuk potensi yang bisa menyebabkan adanya perilaku korupsi itu ditinggalkan. Itu luar biasa mahasiswa kalau sudah mau bimbingan skripsi ya. Mungkin saya nggak tahu apa niatnya. Kita tidak bisa baca niat orang, hanya diri sendiri menjaga, ya. Bawa macam-macam, mau bimbingan itu buat apa? Saya suruh bawa balik lagi, saya nggak mau. Ya. Hadiah yang diterima oleh orang yang mendapatkan gaji dari uang negara itu adalah korupsi. Nah, jadi bahkan yang bukan pegawai negara pun kita sangat jaga gitu ya, karena memang ada juga uang negara yang kami terima gitu. Tidak diterima juga itu hak kita gitu ya. Dosen itu kan dapat sertifikasi dosen, itu hak kita juga. Ya hak itu bisa diterima bisa tidak. Bagi sebagian dosen yang betul-betul memang tidak mau menerima uang negara, sertifikasi dosennya itu dia alihkan dalam bentuk dia nggak mau terima, tapi dia ambil gitu ya. Dia daripada dikorupsi katanya kan, diambil tapi kemudian disalurkan dalam bentuk infak ke masjid, sedekah, gitu. Jadi nggak dimakan sendiri, gitu ya. Nah, jadi mana tadi? Bahkan perilaku anti korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah Indonesia itu sudah sangat terkenal di mancanegara, di negara-negara lain. Dan dalam International Corruption Watch ini dia organisasi internasional yang menyoroti perilaku korupsi pejabat-pejabat negara di beberapa negara. Itu kan sudah ada di websitenya. Indonesia menduduki peringkat nomor 2. Saya nggak tahu kalau yang sekarang ya, yang 2020.
belum saya lihat lagi. Itu menduduki peringkat nomor 2 sebagai negara nomor 1 Yunani sebagai negara dengan perilaku korupsi terbanyak di dunia. Ya, kadang-kadang peringkat dari organisasi internasional itu tidak membanggakan ya. Peringkat nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya kalau peringkatnya yang bagus-bagus ya membanggakan. Tapi kalau peringkatnya seperti ini, ya tidak membanggakan sama sekali. Bahkan membuat malu. Nah, baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Untuk materi terakhir nanti insya Allah akan saya upload ke e-learning mengenai Pancasila dan anti korupsi. Ini belum ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi di semester yang akan datang. Karena ini fakultas, bukan fakultas hukum ya, berarti bertemunya bisa di mata kuliah umum di FKU. Pancasila, kewarganegaraan, kewirausahaan gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa ketemu lagi. Saya mohon maaf apabila selama proses belajar mengajar ada kekhilafan dan perilaku ataupun perkataan yang yang zolim atau yang menyakiti hati, gitu ya. Ya sama sekali tidak disengaja. Saya mohon dimaafkan. Nasrun minallah, alhamdulillah rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Oh, absen. Absennya nanti di di grup, di absen. Bagian terlambat absennya di link YouTube. Ya. Apakah tapi yang terlambat ini syarat absennya setelah menonton materi yang ketinggalan tadi. Ya, baru absen di YouTube. Ada pertanyaan lagi, silakan. Ya. Baik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Ya. Oh ya, jangan lupa untuk UASnya pelaksananya seperti UTS harus ditulis tangan di atas kertas bergaris ya, bergaris folio. Tidak ada tidak ada logo UAI-nya, tidak apa-apa ya. Yang penting folionya bergaris. Kemudian seperti biasa di scan di cam scanner, pakai HP aja di scan. Kalau susah scan misalnya bisa difoto, tapi fotonya tulisannya harus jelas ya, tulisan tangannya harus jelas. Kalau di foto biasanya tidak terlalu jelas, jadi saya bisa baca itu kalau di scan. Tapi nggak apa-apa, kalau di scan-nya tidak bisa, di foto nggak apa-apa. Kemudian di-upload di e-learning. Pokoknya seperti UTS kemarin, ya itu insya Allah lancar. Ya. Baik Bu. Oke Bu, ya. Makasih Bu. Ya, pulpennya boleh biru, boleh hitam. Ada sebagian dosen yang mewajibkan biru, nggak apa-apa, ya. Hitam boleh, biru boleh. Tidak ada batasan maksimal berapa lembar. Minimal 2 lembar, gitu ya, minimal 2 lembar. Maksimalnya tidak ada batasan, silahkan. Saya tidak mau membatasi pemikiran-pemikiran dari mahasiswa, ya. Bebas, itu hak asasi manusia. Bebas untuk mengungkapkan pendapat, ya. Kecuali kalau pendapatnya itu mengkritisi Al-Quran dan hadis, itu nggak boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu.